Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Gelvin Triyuliandri dan rekan saya Aulia Rahmi. Di sini kami akan membahas tentang psikologi komunitas dan perubahan sosial, yang mana materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini materi yang pertama yaitu psikologi komunitas. Cabang psikologi ini merupakan cara pendekatan terhadap kesehatan mental yang memberi penekanan pada peran dan daya lingkungan untuk menciptakan atau mengurangi masalah. Inti yang dipelajari dari psikologi komunitas adalah interaksi orang dan lingkungannya, memberi identifikasi peran dan daya lingkungan yang bisa menciptakan dan mengurangi masalah pada individu, lalu memusatkan diri pada pemberdayaan individu dan kelompoknya untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Pada dasarnya, psikologi komunitas terkait dengan adanya hubungan antara sistem sosial, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat dan individu. Tujuan psikologi komunitas bisa dilihat dari areanya yang terbentuk pada aktivitas membantu atau meningkatkan kemampuan individu yang tidak memiliki kekuatan terhadap komunitas sosialnya. Dengan kata lain yaitu yang pertama, mengembangkan sumber daya untuk kalangan minoritas. Yang kedua, merancang, mengelola, dan mengarahkan perubahan-perubahan sosial yang telah direncanakan agar mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, mengatur, mengorganisasi, dan menerapkan berbagai perubahan yang telah direncanakan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan yang meliputi nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Kingsley Davis mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, perubahan pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis akan menyebabkan perubahan hubungan antara buruh dengan majikan. Bentuk-bentuk perubahan sosial yaitu yang pertama, perubahan lambat atau cepat, yang kedua, perubahan kecil atau besar, dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dapat bersumber baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri yaitu yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua, penemuan-penemuan baru, yang ketiga, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor yang dari luar. Yang pertama yaitu sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Selanjutnya, peperangan dengan negara lain. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Rahmi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu beberapa penyebab yang mempengaruhi perubahan sosial dalam psikologi komunitas. Yang pertama ada faktor pendorong, yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain, kemajuan sistem pendidikan, orientasi ke masa depan, sistem kemasyarakatan terbuka, dan nilai-nilai yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian yang kedua ada faktor penghambat. Yang pertama adalah kurangnya menjalin hubungan dengan masyarakat lain, terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, dan masyarakat yang bersikap tradisional. Kemudian yang C yaitu bentuk perubahan sosial dalam psikologi komunitas. Para psikolog komunitas sering bekerja pada isu-isu sosial. Mereka kerap kali juga bekerja ke arah perubahan sosial
yang positif. Watzlawick tahun 1974 membedakan antara first order change dan second order change yang sering menjadi fokus dalam psikologi komunitas. Yang pertama ada first order change. Aspek ini berurusan dengan struktur yang sudah ada, melakukan sesuatu secara lebih atau kurang, dan melibatkan pemulihan keseimbangan. Yang kedua ada second order change. Aspek ini berupa penciptaan cara baru untuk memandang berbagai hal secara lengkap. Contoh perbedaan kedua metode ini bisa dilihat dalam satu kasus bahwa first order change akan berusaha memberi solusi tidak pada pokok masalahnya langsung, sedangkan second order change akan merubah hubungan antara individu dalam latar belakang kehidupannya sehari-hari dengan harapan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pendekatan komunitas, yakni yang pertama, penekanan pada efek dari dukungan sosial dan tekanan sosial dalam masyarakat. Juga tindakan pencegahan dan pertolongan diri sendiri. Yang kedua ada memperhatikan pemberdayaan lokal dan pentingnya keanekaragaman serta hubungan dalam budaya. Yang ketiga, penekanan pada masyarakat mengenai kemampuan dan kekuatan pribadi sebagai pencegahan terhadap penyakit dan kelemahan. Yang keempat, sudut pandang komunitas menekankan pada fungsi riset sebagai pengembangan teori, namun juga untuk meningkatkan kebijakan dan evaluasi program serta analisisnya, juga untuk perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Pendekatan komunitas pada intinya tidak menempatkan atau menekankan pada gangguan yang terjadi pada individu dan tidak menyalahkan lingkungan sepenuhnya, namun menekankan pada fokus interaksi orang-orang dengan lingkungannya. Tujuannya untuk mengurangi masalah pada individu dan memberdayakan individu serta kelompoknya agar dapat lebih menyesuaikan diri dengan situasi. Disitulah pentingnya aspek perubahan sosial dalam psikologi komunitas.